Jangan buang waktumu dengan kelompok-kelompok teman yang hanya mengotori telinga, hatimu, dan pikiranmu. Uji hubunganmu dengan semua orang. Jangan duduk nongkrong sama orang-orang yang tidak menyegarkan jiwamu. Ada orang yang kalau kita ketemu dia, isinya cuma satu, komplain. Komplain tentang mertuanya, komplain tentang suaminya, komplain tentang semuanya. Capek dengerin mereka. Kumpullah sama orang-orang yang menyegarkan jiwamu. Lebih baik cari teman tuh yang lucu. Paling enggak engkau tertawa terus, stresmu hilang. Cari suami tuh jangan yang ganteng, mendingan yang lucu aja. Mau marah gak bisa, mukanya lucu banget. Yang kedua, ujilah teman-temanmu apakah mereka mempertajam pemikiranmu. Cara pandangmu, dipertajam gak? Kita mau fokus pada Yesus atau fokus yang setan arahkan? Alkitab bilang pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Berarti setan punya target dalam hidup kita. Tapi Yesus bilang aku datang untuk memberi domba-dombaku hidup dan hidup yang berkelimpahan. Jadi kenapa setan punya target? Karena Yesus punya target yang luar biasa. Setan gak mau lihat kita mengalami kuasa kemuliaan Tuhan yang dahsyat. Lalu kemudian setan mau rampas kita. Mencuri, membunuh, membinasakan. Jadi sekarang pilihan di tangan kita. Saya mau ikut pada apa yang setan tawarkan, atau saya mau ikut pada apa yang Yesus sudah rencanakan dalam hidup saya. Nah, saya pelajari apa yang fokus yang setan mau arahkan, agar kita selalu melihat kekurangan dan kelemahan. Lihat kekurangan kelemahan hidup, lihat kekurangan kelemahan kita. Nah, berarti kita sedang masuk dalam jebakan-jebakan setan seperti ini. Karena kita tidak dipanggil untuk melihat kekurangan dan kelemahan. Kita dipanggil untuk menjadi berkat. Kita dipanggil untuk menolong. Kita dipanggil untuk membawa damai, kata Alkitab. Karena Alkitab bilang kamu adalah terang dunia. Alkitab tidak pernah berkata kamu adalah hakim dunia. Kamu adalah terang dunia, kamu surat Kristus. Kalau orang nyakitin saya lalu saya balas, itu namanya bukan hikmat, itu emosi. Kalau orang yang saya cintai kemudian meninggalkan saya, lalu saya 3 hari 3 malam nangis, itu bukan hikmat, itu goblok. Saudara cinta sama orang itu dengan tulus kan? Tiba-tiba dia meninggalkan saudara, saudara rugi nggak? Tidak, dia pengkhianat. Tuhan bilang, kenapa aku biarkan dia meninggalkan engkau? Karena dia tidak pantas menerima cintamu yang tulus dan suci. Sabar, aku kirim yang lebih pantas. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allah. Kalau Tuhan bilang jangan, artinya apa? Jangan. Jangan kemudian tawar-menawar. Ya, tapi Tuhan, saya kan manusia biasa. Tapi kan kadang kala saya sedang kecewa. When God said don't, waktu Tuhan bilang jangan, artinya jangan. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu. Seperti kamu mencobai dia di masa. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkan kepadamu. Haruslah kau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu. Ketika kita melakukan aturan, perintah, dan ketetapan Tuhan, bukan supaya Tuhan semakin dimuliakan, tapi supaya keadaan kita semakin baik. Makanya selalu saya bilang, ketidaktaatan tidak pernah merugikan Tuhan. Tuhan gak rugi kalau kita gak taat, tapi kita yang rugi sendiri. Kita yang masuk dalam jebakan dan permainan iblis itu sendiri. Tuhan tidak pernah menyusahkan kita. Segala firman-Nya, segala hukum-hukumnya tidak menyusahkan kita, tapi justru mengarahkan kita untuk menikmati segala anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Hidup kita harus jadi berkat. Karena itulah panggilan kita. Ada orang yang dipanggil sebagai pendeta, ada orang yang dipanggil sebagai pengusaha. Tetapi siapapun kita, panggilan utama kita, saya harus jadi berkat. Adik-adik muda, kalian harus jadi berkat. Saudara yang lagi pacaran, jangan lupa diri, kamu harus jadi berkat. Saudara yang lagi kaya, lagi sukses, lagi berhasil, kamu harus jadi berkat. Saudara yang duduk sebagai pegawai negeri, pejabat, tentara, polisi, jaksa, hakim, kamu harus jadi berkat. Saudara yang duduk sebagai anggota-anggota DPR, DPRD, DPR RI, DPRD tingkat 2, kamu harus jadi berkat. Jangan hidup cuma mikirin berkat, tapi hidup harus jadi berkat. Hidup bukan cuma mikirin masalah, tapi saya harus jadi berkat. Karena waktu saya cari kerajaan Allah serta kebenarannya, saya jalankan target-target Tuhan dalam hidup saya, maka Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang luar biasa dalam hidup saya. Saya katakan, yeah, saya ngerti. Hidup di dunia ada masalahnya, tapi saudara gue yang kasih dalam Tuhan, doa saya di tengah tantangan, di tengah masalah apapun, engkau tetap jadi berkat. Jangan dia gimana saya bisa melayani, gimana saya bisa jadi berkat. Saya juga lagi banyak masalah. Justru di tengah masalah kita tahu Tuhan menguatkan, Tuhan menolong, Tuhan melakukan perkara besar buat kita. Haleluya. Janganlah kau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu, bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan. Ini yang menjadi kontroversi. Ada banyak orang yang bilang, loh, kalau mau pelayanan gak boleh. Tetapi tahukah sudah Alkitab berkata, kamu adalah bait dari Roh Kudus, bukan hanya buat hamba-hamba Tuhan. Dalam segala sesuatu,
Alkitab berkata, biarlah hidup kita dipandang layak dan tidak bercacat. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Itu kunci. Jangan sampai akhirnya hidup Kristen cuma soal boleh atau tidak boleh. Anak-anak muda tanya, pendeta boleh ciuman nggak? Pendetanya nanya lagi, ciumannya di mana? Di pipi. Berapa lama? 2 detik. Ya kalau ciuman di pipi 2 detik bolehlah. Kalau pipi turun sedikit, kena bibir nggak? Cuma ujungnya. Kalau cuma ujungnya bolehlah. Gitu. Kalau pusing nggak saudara-saudara? Ya kan? Hidup Kristen bukan cuma apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Tapi hidup Kristen kita harus cukup dewasa untuk bisa membedakan mana yang kudus, mana yang tidak kudus, mana yang najis, dan mana yang tidak najis. Karena kita dituntut menjadi dewasa. Sama-sama bilang sama saya, syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingatkan. Kalau kita memulai dengan Tuhan Yesus, apapun yang kita ingat akan membuat kita bersyukur. Bukan berarti gak ada masalah, tapi apapun yang kita pikirkan tidak akan membuat kita menangis, tidak akan membuat kita kecewa. Kita tahu kalau Yesus mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup saya, pasti untuk kebaikan, dan sujud berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ada orang-orang pertama kali dapat jadwal pelayanan, doa puasa 3 hari, padahal cuma terima tamu. Tapi pas sudah 2 tahun, 3 tahun pelayanan, ini apaan sih gereja? Persoalannya sama-sama bilang sama saya, sikap hati. Yang satu menyadari apapun yang Yesus mulai, di tengah-tengahnya ada tantangan. Tapi kita tidak mau menyerah, karena apa saja yang Tuhan izinkan kita mulai, harus kita selesaikan sampai pada akhirnya. Sujud berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Iblis gak mau sudah mengakhiri dengan kemenangan. Makanya Alkitab bilang, apa yang kamu sudah mulai dengan roh, jangan kamu akhiri dengan apa? Dengan mendukung orang yang tidak menghargai kemuliaan Tuhan. Yang pertama, kita tersesat. Karena apa? Karena akhirnya kita jadi kompromi. Makanya Alkitab bilang, jangan kamu sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu yang dituai. Menolong, memberi perhatian, itu perlu. Tapi kita tidak bisa mendukung orang yang tidak menghargai kemuliaan Tuhan. Kita harus tegas. Selanjutnya, kita tertipu. Orang yang sudah kompromi dengan dosa, masih tetap nggak mau ngakuin, masih tetap muter-muter. Aduh, nyebelin, saudara. Nipu pakai nama Tuhan. Hari ini saya cuma mau bilang, tegas dan bertobatlah. Selanjutnya, kita kehilangan hal-hal dahsyat yang Tuhan persiapkan buat kita. Makanya Musa bilang pada Eliasar dari Tamar, padamu ada pengurapan Tuhan. Kamu tetap dalam pengurapan itu. Karena selama kita hidup dalam pengurapan Tuhan, maka yang jahat tidak akan bisa menguasai kehidupan kita. Yang setuju sama saya katakan, yeah. Selanjutnya, kita hanya sibuk tanpa masuk pada kemuliaan. Nah, itu yang saya kuat. Ada banyak orang jenuh dalam pelayanan. Kenapa? Dia sibuk-sibuk tapi tanpa masuk pada kemuliaan Tuhan. Waktu kita menghargai kemuliaan Tuhan, kita masuk kemuliaan Tuhan, dan kita alami kelegaan, kelepasan, mujizat yang sempurna. Yang setuju sama saya katakan, yang lemah lembut adalah pribadi yang menerima keberadaan orang lain sebagaimana adanya. Seperti Yesus menerima kita sebagaimana adanya kita. Kita menerima orang lain sebagaimana adanya orang lain. Mengapa pria bisa selingkuh atau mudah selingkuh? Karena tidak bisa menerima istrinya sebagaimana adanya. Atau sebaliknya, istrinya tidak bisa menerima suami sebagaimana adanya. Kalau hanya kecantikan itu bisa memudarkan. Kalau hanya penampilan ganteng bisa memudarkan cinta. Tapi kasih yang tulus, yang menerima orang lain sebagaimana adanya, membuat kita bisa setia kepada pasangan hidup kita. Menikah itu bukan mencari kebahagiaan. Menikah itu untuk memberi kebahagiaan. Siapa orang yang bisa memberi tanpa menuntut? Orang-orang yang bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Pada dasarnya Tuhan mau hidup kita menjadi berkat. Tidak semua harus jadi pendeta, tetapi setiap kita harus jadi berkat. Jangan selalu beralasan, bagaimana saya bisa jadi berkat kalau saya ada masalah. Yusuf di dalam penjara, dia menjadi kesayangan kepala penjara. Artinya apa? Dia jadi berkat. Masalah yang terjadi bukan alasan untuk kita tidak menjadi berkat. Kita bahkan justru dapat menjadi berkat di tengah masalah, di tengah persoalan yang kita hadapi. Sampai orang dapat melihat, bayangkan dia saja segitu banyak masalahnya, dia tidak pernah mengeluh, dia tetap bersyukur. Pasti ada sesuatu yang dia punya yang kita tidak punya. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kenapa kita selalu bisa jadi berkat? Karena kita punya sesuatu yang dunia nggak punya. Apa yang kita punya? Kepastian. Saya punya kepastian bahwa orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dipermalukan. Saya punya kepastian bahwa singa-singa muda boleh melalak kelaparan, tapi orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Saya punya kepastian kalau saya mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, semuanya akan ditambahkan dalam hidup saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang, saya punya kepastian. Natal sebagai bahan tertawaan bagi umat Kristiani, namun bagi kita Natal adalah kebanggaan. Kenapa? Karena kita menyambut Sang Mesias. Sama-sama bilang sama saya, Mesias. Ada orang-orang bodoh merayakan Natal dengan alkohol. Ada banyak orang yang merayakan Natal dengan baju-baju seksi, dengan rok mini lah, dengan baju turun lah. Dia ingat lagu dulu, ke gunung tinggi ku naik, naik, naik mencari damai, ke lembah curam ku turun, ku turun, ku turun.
Lalu pakai kalung salib besar lagi. Waduh, seperti salib tertancap di bukit Golgota. Ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu bukan perayaan Natal. Itu menghina Yesus. Tidak boleh orang Kristen merayakan Natal dengan alkohol. Tidak boleh orang Kristen merayakan Natal dengan baju-baju seksi. Mari kita merayakan Natal dengan menyambut Sang Raja, menyambut Dia yang diurapi, menyambut Tuhan di atas segala Tuhan yang telah menyelamatkan dan memberi kepastian buat kita. Butuh hikmat dalam keputusan yang harus kita ambil. Banyak penderitaan dalam hidup sebetulnya bukan karena garis tangan saudara. Ini garis tangan saya nih. Hidup soal apa? Keputusan. Keputusan yang salah menciptakan banyak persoalan. Kalau saudara merasa saya salah kawin pendeta, suami saya kasar, suami saya tukang bohong pendeta, suami saya juga nggak takut Tuhan pendeta. So what should I do? Ambil keputusan yang tepat. Apa keputusan yang tepat? Mengalah. Alkitab berkata jangan membalas yang jahat dengan yang jahat. Jadi saya mesti ngalah. Nggak ada jalan lain. Saya sudah berbuat kebodohan. Saya tidak mau lawan dengan kebodohan lainnya. Makanya selalu saya bilang kesalahan bukan akhir dari segala-galanya. Sama-sama bilang sama saya, semua orang bisa salah. Makanya kalau orang salah kita nggak usah ngomongin, biarin aja itu urusan dia sama Tuhan. Kalau orang salah kita doain, simple aja. Tugas kita bukan nebarin gosip kok. Di gereja ini kesalahan bukan akhir. Tapi yang saya mau ingat, kalau saudara salah belajar, kalau saudara salah bangkit, kalau saudara salah beresin, kalau saudara salah percaya bahwa Tuhan sumber kekuatan kita. Kalau kita salah, jangan ulangi kesalahan yang sama untuk kedua kali. Amin. Rahasia utama keberhasilan. Satu, kedisiplinan. Saudara bisa sekolah tinggi atau tidak bisa sekolah tinggi, selama kau disiplin, kau pasti sukses. Kalau jadi istri yang disiplin. Jadi suami yang disiplin. Jadi orang muda yang disiplin. Jadi orang percaya yang disiplin. Jadi pelayan Tuhan, jadi pelayan Tuhan yang disiplin. Yang setuju sama saya katakan saya harus disiplin. Disiplin itu awalnya berat. Tetapi ketika sudah menjadi darah dan daging, menjadi habit dalam hidup saudara, disiplin akan membawa saudara pada keberhasilan yang luar biasa. Yang kedua, apa rahasia keberhasilan? Buat setiap orang sama, kemampuan menentukan skala prioritas. Siapapun dia, jangan kecil hati karena mama dan papa saudara nggak bisa sekolahin saudara tinggi, it's okay. Jangan kecil hati karena apa yang saudara impikan tidak tercapai dalam hidup saudara. Selama engkau disiplin, selama engkau menentukan prioritas hidup dengan betul, hari-hari hidup saudara akan dahsyat dan luar biasa. Yesus yang hari ini kita belajar, Yesus yang bukan hanya pemimpin yang hebat, Yesus bukan hanya Tuhan yang luar biasa, tapi pribadi yang disiplin dan mampu menentukan prioritas. Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada